Semangat pagi. Saya Lasria Simamora, saya dosen di Stikes Mitra Husada Medan. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang deskripsi diri saya terkait dengan pengajaran selama saya menjadi dosen di Stikes Mitra Husada. Jadi, saya bergabung di Stikes Mitra Husada sejak tahun 2017. Tentunya selama saya menjadi dosen di Stikes Mitra Husada tetap menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada atau peraturan yang ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sana dikatakan bahwasanya guru dan dosen itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan, memiliki sertifikat kompetensi, kemudian memiliki sertifikat pendidik, dan juga harus sehat jasmani dan rohani. Tentunya di dalam kualifikasi akademik saya sudah menyelesaikan pendidikan magister di tahun 2017, kemudian mengurus NIDN. Yang pasti di dalam mengurus NIDN dibutuhkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Kemudian untuk sertifikat kompetensi saya juga mempunyai sertifikat yang aktif sebagai bidan terampil sampai tahun 2025. Nah, untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau sertifikasi dosen di tahun 2020 saya terpanggil untuk eligible untuk mengikuti Serdos, tetapi manakala saat itu ada pemeringkatan. Jadi untuk progres saya selanjutnya adalah untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau Serdos. Nah, untuk mendapatkan itu saya sudah mengikuti prosedur yang ada seperti ikut penilaian persepsional diri, kemudian mengikuti juga ujian TKDI dan TKDA, dan pada saat ini saya akan menceritakan tentang tugas Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2012 bahwasanya sivitas akademika perguruan tinggi wajib melakukan tugas pokok Tridharma perguruan tinggi, yakni melakukan pengajaran, melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam pengajaran saya dipercayakan atau saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya asuhan kebidanan pada ibu nifas, kemudian asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir, manajemen pelayanan kebidanan, dan mata kuliah home care. Nah, di dalam melakukan pengajaran saya melakukan atau menerapkan beberapa metode pembelajaran. Untuk pembelajaran teori itu diantaranya saya melakukan ceramah plus, kemudian saya juga melakukan metode small group discussion, tutorial, kemudian berdasarkan juga studi kasus atau study case. Untuk pembelajaran praktiknya saya melakukan demonstrasi, kemudian ada juga tutorial, journal reading, kemudian manajemen kasus ada juga kita lakukan, seminar, penyuluhan. Jadi beberapa metode pembelajaran memang kita terapkan untuk mencapai kemampuan mahasiswa bisa melakukan asuhan. Nah, pada waktu melakukan pembelajaran luring, semuanya itu mungkin mudah dilakukan, tetapi seiring dengan waktu adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu di awal ya kalau nggak salah, memang ada kendala pada saat itu untuk melakukan pembelajaran, dan itu pun masih ada efeknya sampai dengan sekarang. Jadi khususnya untuk pencapaian praktik ya. Jadi untuk pencapaian praktik memang terkendala. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran praktik yang pada umumnya kita lakukan di laboratorium secara langsung, tapi karena adanya pembatasan social distancing, jadi kita melakukannya harus melalui daring. Jadi cara yang saya lakukan itu adalah dengan membuat konten-konten di YouTube. Jadi praktik yang ada itu kita lakukan, kemudian divideokan, dan yang pastinya sebelum kita share di YouTube itu harus disaring dulu atau dicek kembali apakah memang valid datanya atau apakah memang layak datanya untuk ditampilkan di YouTube. Selanjutnya kemudian kita kirim ke YouTube dan kemudian kita mengirimkannya atau mengirim linknya kepada mahasiswa. Nah, mungkin itu adalah strategi yang cukup
cukup simpel dan itu mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena memang untuk sekarang ini mahasiswa yang memang masih tahap juga sedang atau suka megang handphone, itu akan lebih mudah mereka menyerapnya. Jadi pada saat mereka menonton, mereka bisa mengaplikasikannya. Dan bagaimana caranya saya mengevaluasinya? Ya, jadi saya menontonkan YouTube tersebut, link YouTube pada saat kita melakukan Jumit. Kemudian mahasiswa boleh menonton di tempat masing-masing sesuai kapan mereka bisa, kapan mereka mampunya, lalu mereka akan menerapkan langsung kepada pasien. Tapi ini adalah sesuai dengan kompetensi yang ada. Mereka menerapkan kepada pasien langsung atau kepada sesuai dengan asuhan yang ada. Kemudian divideokan, lalu setelah divideokan mereka akan mengirim ke Google Classroom. Nah, jadi melalui Google Classroom lah saya menonton satu persatu atau menilai kemampuan dari setiap mahasiswa. Nah, jadi selama metode pembelajaran yang antara dari luring dulunya ke daring, disinilah saya memang harus lebih ekstra. Jadi manakala juga mahasiswa bisa melakukan asuhannya mungkin langsung kepada pasien, ya bisa juga melalui video call. Jadi di sini memang kita harus lebih ekstra untuk dari segi waktu. Jadi mereka video call kita bisa menerimanya. Nah, jadi untuk sekarang saya akan menampilkan bagaimana metode pembelajaran yang pernah saya lakukan ya. Jadi salah satunya adalah metode pembelajaran yang pernah saya lakukan adalah dengan Jumit. Jadi perkuliahan yang saya lakukan ini adalah tentang pijat oksitosin ya, sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibunifas. Jadi pijat oksitosin ini dilakukan pada Ibunifas untuk memperlancar produksi ASI. Di samping itu juga sesuai dengan ciri prodi bahwasanya salah satunya adalah tentang terapi komplementer. Jadi memang kebetulan ya, jadi pijat oksitosin ini memang sesuai dengan terapi komplementer pada Ibunifas. Untuk asesmennya saya melakukan beberapa kategori penilaian seperti penilaian daripada nilai sikap, nilai keterampilan, kemudian nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan kemudian nilai ujian akhir semester. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Semuanya dalam kondisi sehat ya, walaupun dalam masa pandemi COVID tetap menjaga protokol kesehatan. Coba dulu si Cici, masih ingat nggak 3M itu Cici? Protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, Pakai masker, masker. Oke lah. Karena itu sedang menjadi target pemerintah, kita harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, karena semuanya dalam kondisi sehat, maka kita hari ini kembali dalam pertemuan mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibunifas ya. Jadi sesuai dengan informasi saya di pertemuan sebelumnya, hari ini adalah pertemuan kita dengan topik atau subkompetensi melakukan pijat oksitosin pada Ibunifas. Kalau tadi kita bisa bertatap muka secara langsung, mungkin kita langsung akan melakukan tindakan per individu, tetapi karena kita dalam keadaan masa pandemi dan kita bisa bertemu melalui Jumit. Oke, saya mau bertanya dulu, karena kan ini sudah informasi sebelumnya. Mungkin saya boleh bertanya kepada si Sonya kali ya. Silakan Sonya, apa yang sudah Sonya baca atau yang sudah pernah dibaca atau yang sudah pernah didengar ya terkait dengan pijat oksitosin. Silakan Sonya. Baiklah Bu, terima kasih buat kesempatannya. Yang saya ketahui tentang pijat oksitosin itu Bu dilakukan pada Ibunifas, yaitu yang berfungsi untuk memperlancar ASI-nya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Kayaknya memang si Sonya ini sudah banyak membaca ya.
Mungkin si Soleha kali ya. Silahkan Soleha, saya tanya 2 orang dah. Kalau memang 2 orang sudah kira-kira mewakili teman-teman yang lain, baru kita lanjutkan. Silahkan Soleha. Baik Bu, untuk pijat oksitosin sendiri yaitu untuk memperbanyak ASI dan memproduksi ASI yang dilakukan pemijatan dari punggung ibu sampai ke vertebra Bu. Oke, si Soleha sudah sampai ke arah anatomi. Satu lagi lah, si Era. Silakan Era. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya Bu, pijat oksitosin itu adalah pijat yang dilakukan pasca persalinan, yaitu untuk memperlancar ASI dan memproduksi hormon oksitosin. Terima kasih Bu. Iya, jadi semuanya saya berikan jempol ya, semuanya mantap, bagus. Dan di sini kita lanjutkan saja ya, supaya lebih efektif. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian nantinya mampu menerapkan pijat oksitosin pada ibu nifas, di mana tujuan khususnya mahasiswa mampu menyiapkan prosedur pijat oksitosin pada ibu nifas. Mahasiswa juga mampu mengetahui apa yang menjadi manfaat daripada pijat oksitosin. Oke ya, jadi karena ini pembelajaran praktik, saya akan memutarkan sebuah video ya kan. Jadi ini video memang saya sendiri terkait atau tentang topik pijat oksitosin. Nah, di chat Zoom juga saya akan mengirimkan nanti linknya, silakan nanti dibuka sendiri di rumah. Di sini saya akan kirimkan juga di chat Zoom. Oke, di chat Zoom saya sudah ada kirimkan, tetapi sekarang kita boleh sama-sama menyimak video yang ada. Saya akan melakukan pijat oksitosin pada ibu nifas. Sebelum kita lakukan pemijatan, kita pastikan dulu kondisi pasiennya dalam konteks dan tidak dalam. Selanjutnya, kita akan melakukan pijat di bagian leher dan tulang. Kita pijat minimal 3 kali. Kita lakukan dengan pelan tapi tegas. Bawah. Nanti lakukan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali kita telusuri dari atas sampai ke bawah. 1, 2. Selanjutnya kita melakukan pemijatan sepanjang bahu dengan sebagainya. Sama dengan sebelumnya kita lakukan sebanyak 3 kali. Putar, ulang, tegas. Setelah 3 kali kita lakukan pengurutan atau penyusunan. Selanjutnya adalah kita pijat di tulang belikat. Kita melakukan pemijatan di sisi tulang belikat tersebut. Gerakannya sama seperti yang sebelumnya. Kita lakukan pijatan pelan tapi tegas dari atas sampai ke bawah. Kemudian setelah 3 kali kita lakukan pengurutan kembali. Ini kita lakukan juga di sebelah kiri. Untuk pengurutannya tetap dari atas ke bawah. Kita lakukan sebanyak 3 kali.
Baik, lebih kurang videonya seperti itulah. Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan pijat oksitosin. Oke, mungkin saya evaluasi dulu. Jangan-jangan nanti kalian ada yang menghayal ya kan. Namanya di YouTube ini nonton tapi sambil buka WA ya kan. Mungkin Tabita, silahkan dulu Tabita. Menurut Tabita tadi yang dari yang ditonton, kira-kira berapa langkah itu untuk melakukan pijat oksitosin? Silakan Tabita. Ada Tabita atau sedang bermasalah jaringan? Atau mungkin kepada si Destin kali ya, berapa langkah tadi yang bisa ditangkap dari gerakan pijat oksitosin itu? Ada 3, Bu. Oke, silakan. Yang mana-mana saja itu, Destin? Izin Bu, yang saya ingat dari cervical ataupun dari tulang leher sampai ke lumbal ataupun di vertebra. Selanjutnya di bagian dari leher atau cervix ke bagian bahu, Bu. Selanjutnya dari belakang leher sampai ke bahu, Bu. Seperti itu, Bu. Kurang lebih saya mohon maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi si Tabita nanti silahkanlah dibuka lagi apanya link YouTube-nya ya. Ada tadi saya kirim di chat Zoom, silahkan dibuka, ditonton kembali. Jadi saya review kembali. Jadi untuk tindakan pijat oksitosin ini, pertama kita lakukan dulu di tulang leher yang ini nih. Masing-masing silahkan dipegang dulu tulang lehernya di tengkuknya itu. Nah, setelah itu kita lakukan di sepanjang bahu. Oke, silakan semuanya dipegang bahunya yuk. Kelihatan kok di sini. Bahu ya kan. Kemudian habis bahu, barulah dari tulang atas sampai ke lumba 5. Ini nggak bisa dipegang ya kan, tapi masing-masing boleh dibayangkan lah. Kemudian langkah yang terakhir adalah di tulang belikat, sisi tulang belikat kan ada tadi ya. Jadi dilakukan itu pelan tapi tegas. Kemudian satu lagi adalah kita membentuk pola loft di kedua sisi kiri dan kanan tulang belikat kita itu dengan menggunakan buku-buku jari. Jadi kalau tadi di video agak lambat jadi buat bukan ini ya, bukan ini tinju ini, tapi buku-buku jari di antara ini. Masing-masing tahu ya kan? Jadi kita gunakan seperti di video tadi, silahkan nanti diaplikasikan kepada bolehlah kepada saudara. Kalau ada Bunifas itu akan lebih bagus, ada nilai plusnya. Kemudian nanti boleh divideokan dan dikirim ke Google Classroom. Jadi saya akan menilai per individu di Google Classroom sesuai dengan nama masing-masing. Oke? Ada kira-kira yang mau ditanya? Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Saya Fitri dari tingkat 4 Sarjana Kebidanan. Di sini saya ingin bertanya Bu, berapa kali Bu sebaiknya pemijatan oksitosin ini dapat dilakukan Bu? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi untuk pijat oksitosin ini akan lebih optimal jika dilakukan 2 kali sehari. Jadi boleh pada saat habis selesai mandi pagi atau sore menjelang tidur. Jadi itu optimal dilakukan. Terus satu lagi adalah ini akan lebih bagus jika dilakukan oleh suaminya. Kenapa? Karena si istri atau pasien akan merasa ada pendamping atau ada support dari suami selama proses menyusui atau selama proses laktasi. Jadi itu harap diperhatikan pada saat memberikan edukasi pijat oksitosin, dilibatkanlah si suami untuk membantu proses kelancaran daripada produksi ASI. Kira-kira sudah bisa dipahami ya?
Sudah, Bu. Udah, Bu. Untuk selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, divideokan, dipraktekkan tadi, boleh ditonton ulang. Sudah saya kirim di chat Zoom ya. Tadi saya kirim di chat Zoom, silakan. Ada saya kirim di situ, boleh ditonton ulang di rumah. Kemudian untuk absen Johor juga sudah ada saya kirim di chat Zoom, nanti diperhatikan. Kemudian ada satu lagi, ada saya kirim juga di chat Zoom itu link untuk jurnal ya. Jadi untuk sebagai referensi silakan nanti dilihat di chat Zoom link untuk jurnal, kemudian untuk link YouTube dan untuk absensi. Oke? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya pikir itulah pertemuan kita hari ini. Kembali saya ingatkan tetap menjaga protokol kesehatan walaupun nanti akan melakukan praktik kepada pasien ataupun kepada saudara, yang pasti saudaranya perempuan ya. Hanya melibatkan Baik, Bu. suaminya. Oke, Baik, demikian Bu. pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu lagi, salam sehat. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Baik, Bu.